Salam sehat Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengupas Dhammapada bab 8 syair 110 yang berbunyi demikian. Walaupun seseorang hidup 100 tahun tapi memiliki kelakuan buruk dan tak terkendali, sesungguhnya lebih baik adalah kehidupan sehari dari orang yang memiliki sila dan tekun bersamadi. Sobat muda, Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita lihat dari syair ini, kita berkesimpulan bahwa kehidupan kita itu akan lebih berarti ketika hari-hari kita diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ingat, walaupun seorang upasaka-upasika menjalankan 5 sila, namun 5 sila yang kita jalankan itu adalah hak yang memang harus kita penuhi dengan penuh perhatian. Ya, memang hanya 5 sila, tetapi perlahan-lahan kita harus mengamati dengan secara bijak. Mengapa demikian? Karena 5 sila ini adalah dasar bagi seorang upasaka-upasika yang mau memiliki kemajuan dalam hal batin. Kemudian, apalagi yang kita manfaatkan dalam keseharian kita, tidak lain adalah untuk melatih kembali. Setiap latihan pasti ada kekeliruan, ada pelanggaran. Namun kita perbaiki kembali. Contoh yang paling sering kita lakukan pelanggaran ya, dalam hal sila keempat. Kita membacakan, menghayati, mengambil sari dari Musawada Weramani Sikapadang Samadhyami. Aku bertekad melatih diri untuk menghindari ucapan yang tidak benar. Ini yang kadang sering kita langgar. Bukan kadang-kadang ya, sering kita langgar. Ya, misalnya dalam percakapan kita, dengan gampangnya kita berbohong, dengan mudahnya kita berbicara tidak jujur, bicara kasar, omong kosong, atau hal-hal yang bermanfaat. Inilah, kita ulang kembali tekad kita untuk memperbaiki sila-sila kita. Ya. Kemudian, Bapak Ibu yang berbahagia, dalam syair 111, Sang Buddha mengatakan demikian. Walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi tidak bijaksana dan tidak terkendali, sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang bijaksana dan tekun bersamadi. Kita manfaatkan kehidupan kita jam demi jam, detik demi detik dalam sehari. Kenapa? Karena itulah yang membuat kebiasaan kita akhirnya menjadi karakter. Ingat Bapak Ibu yang berbahagia, karma itu dibuat atas dasar kehendak, atas dasar cetana. Apapun yang kita kerjakan, misalnya saya ingin memasak, itu sudah keluar cetana. Masak apa? Masak sayuran atau mungkin makanan dengan penuh cinta kasih. Bukan karena rasa jengkel ya. Wah, saya masak dengan jengkelnya. Bapak Ibu, menu yang sama dimasak, diramu dengan pikiran yang berbeda, akan jadi beda hasilnya. Contoh yang paling gampang, kita membuat teh manis ya, untuk pasangan hidup kita. Bila dibuat dengan rasa cinta kasih, dibuat dengan sayang ya, maka teh itu jadi bervitamin, memberikan kesegaran, kesehatan. Namun demikian,
Bila teh manis itu dibuat dengan rasa jengkel, rasa benci, rasa yang membara dendamnya, aduh, teh itu jadinya tidak menyenangkan rasanya. Maka itu Bapak Ibu Sobat Muda, sajikanlah makanan yang kita sajikan, siapkanlah makanan atau minuman yang kita sajikan dengan rasa cinta kasih. Inilah, itu minuman loh makanannya. Jadi kita manfaatkan kehidupan sehari-hari kita. Kemudian ketika kita menyadari tentang perubahan hidup ini, itu pun punya manfaatnya besar sekali ya. Dalam syair 113 Sang Buddha mengatakan demikian. Walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi tidak dapat melihat timbul tenggelamnya segala sesuatu yang berkondisi, sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang yang dapat melihat timbul tenggelamnya segala sesuatu yang berkondisi. Kehidupan itu tidak kekal. Ya, kalau orang melihat hanya biasa saja. Orang tua sakit mati biasa, betul. Namun demikian, kalau kita menyadari, akhirnya kita memberikan perawatan. Bapak Ibu Sobat Buddha, setiap orang akan menderita sakit, betul. Nah, kalau sakit itu diterimanya sebagai hal yang wajar, maka dia pun akan menjaga kondisinya agar tidak cepat sakit. Misalnya, menyantap makanan yang bermanfaat, menghindari makanan atau minuman yang tidak bermanfaat. Ini akhirnya hidup sehat, bersahaja. Nah, kalau penyakit datang, tentunya kita pasti berobat. Pak, kan penyakit itu wajar, Pak. Betul, penyakit adalah hal wajar. Namun ketika dia datang, kita tetap menjaganya, memberikan kesehatan. Namun demikian, alangkah baiknya mencegah datangnya penyakit. Kenapa? Mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Nah, sebelum datang, kita jaga. Apa saja yang bisa menyebabkan datangnya penyakit? Oh, ini. Nah, kita jaga. Jangan sampai kita menggunakan hal itu. Apa saja yang menyebabkan kita sehat? Oh, ini. Kerjakan. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai umat awam, sebagai upasaka-upasika, saatnya kita melatih diri dalam hal kebaikan-kebaikan. Manfaatkanlah kehidupan ini. Ingat, hidup kita itu sangat singkat sekali. Manfaatkan dalam hal-hal kebaikan. Kemudian, ketika kita buka syair-syair Dhammapada yang lainnya, kita hayati, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. So, pasti hidup kita jadi lebih berarti. Mulailah sekarang kita manfaatkan kehidupan kita untuk mengembangkan kebaikan. Mulai dari mana? Mulai dari pikiran. Pikiran kita jaga dalam hal ketenangan. Tentunya ketenangan pasti bisa muncul kalau kondisi-kondisi sekitarnya ikut mendukung. Namun demikian, bukan berarti ketika lingkungan tidak mendukung kita nggak bisa tenang. Yang pasti, tenang atau tidaknya bukan kembali pada lingkungan sekitar, tetapi pada diri kita sendiri. Semoga dari latihan-latihan yang kita jalankan mampu menimbulkan ketenangan batin. Mulailah dari sekarang, dari hal kecil, dari diri sendiri, dan mulailah
dari sekarang juga. Oke, selamat berlatih, semoga bermanfaat. Terima kasih.